Hai guys, kembali lagi ke channel RCNC. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mencari titik koordinat. Ini ya titik koordinatnya G54 ya. Menentukan titik nolnya sumbu benda kerja. Caranya seperti apa? Ikuti terus, tonton video ini sampai selesai. Caranya kita pastikan ya, untuk mesin ini pastikan sumbu X sama Y nya harus 0 semua. Kita coba aja dulu, kita coba walaupun ini sudah aktif ya, kita coba aja dulu. Kita tekan home, setelah itu kita tekan X sama Y nya ya, X sama Y. Kita coba, ini pastikan harus 0 semua ya, harus 0 semua. Kita coba aja dulu lihatnya. Di sini kalau saya pencet di sini kok 0 berarti sudah 0 ya. Terus di sini X ya, di sini harus 0 juga. Ini saya coba aja ya. Nah, sudah 0. Nah, kalau sudah 0 seperti ini ya, kita mengarah ke mesin. Nah, di sini. Berarti kita harus memutar ini. Memutar, bagaimana cara memutarnya? Tonton video sebelumnya ya. Sudah ada. Ini saya coba MDI, saya putar lagi. Terus di sini ada program. Di sini sudah muncul, sudah diketik ya, M3S1000. Setelah itu kita tekan load ya. Lalu load harus ke blok seperti ini ya. Kemudian di sini ya, kita coba menekan cycle start. Nah, ini berputar seperti ini. Kalau sudah berputar berarti kita menentukan titik koordinatnya benda kerja atau G54-nya di sini. G54-nya ini ya, G54 sistem koordinat kerja. Setelah itu kita tekan pos di sini. Nah, pos. Lalu kita menekan di sini, diarahkan ya, MPG itu untuk menggerakkan ini ya, menggerakkan ini. Kita tekan MPG. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan pesonya ini atau pahatnya ke benda kerja. Ini kita coba tekan MPG, lalu kita tekan sumbu Y. Kemudian kecepatan di sini bisa diatur, ada 100, ada 10, ada 1. Kita tekan yang 100 saja dulu. Karena apa? Belum menyentuh benda kerja. Kalau sudah menyentuh benda kerja, kita tekan X10. Paham ya? Kita coba. Nah, ini digeser. Sudah posisi di tengah, kemudian kita menekan lagi ini X, kita tekan. Nah, ini kita putar ya, diputar, ini pasti turun ke bawah. Sampai menempel. Nah, sebelum menempel pastikan kode yang ini ya, X-nya kecepatannya ditekan 10. Nah, kita tempelkan aja di sini, lihat. Sampai benar-benar menempel ya. Nah, seperti ini ya, nempel. Nah, habis nempel, kemudian di sini ya, setelah nempel di sini muncul angka. Ini kita clear X. Karena di sini itu sumbu X ya, sumbu X. Karena pesonya dari atas ta. Kemudian menempel ke benda kerja, berarti sumbu X yang di sini berarti harus dinolkan. Ini di clear X. Ya, ini. Di sini 0. Kalau sudah 0, kemudian kita mengangkat lagi pesonya ya, dengan sumbu ini ya. Nah, di sini ini sudah posisi X, kemudian kita angkat, kemudian digeser ke Z, ini tekan Z, lalu tekan 100. Ini bergeser sambil sekalian facing ya. Ini belum facingan juga.
lalu kita tekan X, kemudian 10. Nah, di sini X-nya itu pastikan diameter benda kerjanya itu 25 ya. 26. Karena benda kerjanya 25, jadi naik 1 mili, berarti 26. Ini min 26, pas ya, 26.000. Kita coba. Ya, kita putar. Nah, di sini muncul 26.000 ya, min 26 tapi lebih ya. Ini saya kurangi. Kalau kalian kesusahan untuk menentukan diameter 26, tekan di 1 ya. Nah, ke sini diputar lagi ya, ininya diputar lagi. Pas 26. Nah, di sini ini diameter 26 ya. Setelah itu di sini di clear Z. Tadi kan X, sekarang gantian Z. Di clear Z yang sini. Kita tekan F3. Nah, di sini 0 Z-nya. Setelah 0, lalu di sini masuk offset. Nah, offset. Ini tekan. Di sini muncul menu seperti ini. Ada menu koordinat, berarti kita tekan F4. Ya. Ini kita tekan F4. Terus kemudian tekan auto F1. Nah, lalu di sini ada angka. Nah, pastikan angka di sini itu sama dengan angka yang ada di sini. Ya. Ini disamakan ya. Ini dipindah ke sini. Caranya gimana? Tekan Shift L nanti. Ini Shift L-nya. Di sini terus angka di sini ini pastikan 26. Min 26 diameter benda kerja naik 1 mili. Dan di sini harus 0. Kalau nggak 0 misalkan muncul angka berarti salah. Tuh. Ya. Ini caranya untuk menyamakan angkanya, tekan F3 di sini. Ini diarahkan ya. Ini arahkan ke sini. Tekan panah. Nah, seperti ini. Ya, sudah keblok. Lalu ditekan ini Set L ya, Set L ini. Nah, muncul seperti ini, nggak usah takut ya, langsung ditekan reset aja. Nah, reset mesinnya mati. Nah, di sini mati. Terus di sini tetap dilanjutkan aja. Dilanjutkan, tekan Set L. Set L ini. Ini sama. 181370 sama. Bawahnya juga sama. Ya, disamakan ya 57700. Coba tekan Set L di sini. Nah, sama. Kalau udah sama, kemudian ditekan home. Tekan home, aktif ya. Lampu menyala berarti aktif. Kemudian tekan X. Sumbu X saja, nggak perlu Z. Ya, kejauhan nanti. Sumbu X saja. Tekan. Ini pesonya naik ke atas, batnya naik ke atas. Nah, sudah naik seperti ini. Kemudian di sini ditekan pause. Nah, sudah. Itu berarti untuk menentukan titik koordinat G54. Untuk melanjutkan ke program, berarti kalian harus menekan edit. Ya. Edit. Kemudian di sini tekan program. Nah, di sini muncul seperti ini ya. Tekan lagi program. Nah, lalu di sini sudah ada programnya. Ini salah satu contoh ya, absen ya. Kita coba enter. Nah, ini programnya sudah ada. Terus Z maksimal ini min 25. Kalau misalkan benda kerjanya di sini panjang antara ini caknya sampai sini kok kurang dari 25, berarti tidak boleh digunakan ya programnya, tidak boleh dijalankan. Pastikan 25 lebih ya antara cak sampai ujung sini.
Ya, berarti diukur pakai jaka sorong. Ya, paling enggak itu harus 30-an. Ya, 30, 27 boleh. Ya, 28 boleh. Ya, maksimal 30-an. Paham ya? Setelah itu di sini dicek tool. Tool itu T606. Berarti ini nomor toolnya ya, toolnya berarti 606. Nomor pahatnya ya, nomor pahatnya. Kalau sudah ketemu ya, ketemu programnya, tinggal dijalankan. Bagaimana cara menjalankan? Hanya menekan auto. Di sini aktifkan. Nah, kalau pengen jalannya satu persatu ya, satu persatu, itu di sini ditekan SBK. SBK ini satu-satu jalannya. Jadi jalan satu baris ya, kemudian start ya, single start gitu. Jadi lama ya. Kalau kita tekan auto itu langsung sekali jalan sampai selesai. Ini saya contohkan ya. Tekan auto sudah aktif. Lalu single start. Ya, kita coba. Nah, ini berjalan. Nah, seperti ini. Tadi itu sudah diukur ya. Jetnya min 30-an ya. Ini makanya 1 mili ya, sesuai programnya yang ada di sini. Ini untuk makanya. Ini program pengulangannya, siklus pengulang. Ya. Di sini diameter 25 dinaikkan 1 mili 26. Ini nomor tool. Sampai sini paham ya? Kalau nggak bisa nanti kurang jelas bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa sambil melihat ya, tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih yang sudah tekan tombol like dan subscribe-nya. Yang belum silahkan menekan. Ini sampai jadi ya, tunggu ya. Bekerjanya cepat karena ini diameter X-nya diameter 8 ya. X-nya di sini diameter 8. Nah, udah selesai seperti ini ya. Lalu kita bersihkan di sini ya, dibersihkan, tinggal tarik. Cara melepas benda kerja ya, cara melepas benda kerja. Jangan langsung dilepas ya ini ya. Caranya bagaimana? Kita harus menekan home. Ini home ditekan ya, lalu menekan sumbu X. Nah, ini pesonya atau partnya berada di atas. Nah, ini baru diambil benda kerjanya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, gitu. Paham ya? Jadi kalian bisa mengikuti video ini. Nanti kalau kalian tidak paham bisa tonton video ini sampai habis. Gitu aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.